Dan hari ini saya dipercaya untuk membawa kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Temukan Sumbernya. Ayo katakan yuk, temukan sumbernya. Masalah dan solusi. Ya, Anda harus menyadari bahwa Tuhan tidak mau kita umatnya itu berputar-putar di masalah yang sama. Tuhan tidak mau Anda dan saya menghabiskan waktu hidup kita di bumi ini hanya untuk berputar-putar di masalah yang sama. Tuhan mau kita langsung menemukan sumber masalah kita dan juga solusinya. Ya, perhatikan baik-baik slide berikut ini. Sumber semua masalah dalam hidup kita dimulai dari apa yang kita dengar. Mari ucapkan 3 kali bersama-sama. 2, 3. Sumber semua masalah dalam hidup saya dimulai dari apa yang saya dengar. 2. Sumber semua masalah dalam hidup saya dimulai dari apa yang saya dengar. 3. Sumber semua masalah dalam hidup saya dimulai dari apa yang saya dengar. Kita baca dalam kitab Kejadian 3 ayat 4 dan 17. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Padahal Tuhan berfirman, jangan kamu makan buah dari pohon yang kularang itu. Sebab pada hari engkau memakannya, Tuhan berkata apa? Pastilah kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada Hawa, sekali-kali kamu tidak akan mati. Lihat baik-baik. Siapa yang percaya Tuhan ingin Anda dan saya hidup bahagia? Amin. Siapa di sini ingin hidup bahagia? Semuanya ingin hidup bahagia. Satu-satunya pribadi yang tidak mau kita hidup bahagia di bumi ini adalah setan, iblis. Tetapi bahagia tidaknya hidup kita di bumi ini bukan ditentukan oleh Tuhan dan juga bukan ditentukan oleh iblis. Bahagia tidaknya hidup kita di bumi ini ditentukan perkataan Tuhan atau perkataan iblis yang kita percayai. Anda sadar itu? Sumber semua masalah dalam hidup kita dimulai dari siapa yang kita dengar. Hawa mendengar perkataan si ular yang bertentangan dengan perkataan Tuhan. Lalu dikatakan selanjutnya, lalu firman-Nya kepada Adam, manusia itu, baca keras-keras, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, di mana istrimu mendengarkan perkataan ular, dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu. Baca keras-keras, jangan makan daripadanya maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Sadarkan dirimu pagi ini, Tuhan tidak pernah merancang manusia untuk stres, depresi, cari sumber makanan dalam hidupnya. Kalau Anda stres, depresi, cari nafkah, ada yang salah dengan hidupmu. Karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah merancang untuk manusia stres, depresi, untuk pusing, khawatir tentang apa yang dia makan dan dia minum. Tuhan berkata apa? Janganlah kamu khawatir tentang apa yang kau makan, tentang apa yang kau minum. Tetapi apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya sudah kusediakan bagimu. Karena itu perhatikan apa yang aku katakan kepadamu. Jadi sumber semua masalah hidup kita dimulai dari apa dan siapa yang kita dengar. Kita lihat Abraham, Kejadian 16 ayat kedua. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, Hagar, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Baca keras-keras. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai, dia menghampiri Hagar, lahirlah Ismail. Sampai hari ini masalah kan? Karena itu mari suami-suami coba lebih dengar perkataan Tuhan dibanding perkataan istrimu yang tidak dengar perkataan Tuhan. Dan istri-istri please deh, dengarkan perkataan
Tuhan lebih daripada sosial media. Ular hari ini kan bentuknya sosial media, Bapak Ibu. Ya. Nah, kita lihat lagi ya, kunci kemenangan dalam hidup umat Tuhan. Markus 81 ayat 13 sampai 14. 2, 3. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka akan aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku. Katakan wow. Jadi apa yang membuat kita selalu gagal, kalah, gak pernah mengalami kemenangan dalam hidup kita sebagai umat Tuhan? Karena kita tidak pernah mendengarkan. Next, jadi sadarlah. Baca sama-sama yuk, 2, 3. Sumber semua masalah dalam hidup kita dimulai dari apa yang kita dengar. Next, jika sumber masalah dalam hidup kita dimulai dari apa yang kita dengar, baca keras-keras, demikian pula solusinya. Amin. Kita lihat contohnya dalam Markus pasal 5 25 sampai 29. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Anda bayangkan seorang perempuan, sebutlah dia single parent, ya, tapi tidak punya anak ya. Ini seorang perempuan, lalu apa? Menderita pendarahan 12 tahun. Anda pernah sakit 12 tahun? Saya pernah mendampingi ayah saya sakit 3 bulan. Divonis cancer. Dan sakit itu capek loh Bapak Ibu. Dan saya dengar ayah saya berkata, Doni, papi capek. Papi capek. Sakit itu melelahkan. Saya mendampingi almarhum Pendeta Roni Sujak, papa mertua saya ya, di Amerika 2 tahun berjuang melawan sakit penyakit. Dia nggak sendirian, papi saya tidak sendirian. Dan ngomong-ngomong, papi saya dan mertua saya seorang pria. Dan dia pun merasa lelah. Seorang perempuan 12 tahun dihabiskan semuanya. Seorang diri, tidak ada faedahnya, mending ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya semakin buruk. Anda lihat? Mungkin seburuk apapun kondisi Anda hari ini, tidak seburuk perempuan ini. Setuju? Tapi yang menarik adalah, di tengah kondisinya yang semakin memburuk itu, ayat selanjutnya dikatakan, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya aku sembuh. Seketika itu juga, wow, berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saya mau tanya pada saudara, apakah Yesus kenal perempuan ini? Yesus tidak kenal perempuan ini. Anda harus mengerti ini. Tuhan bekerja berdasarkan hukum. Jangan pernah lagi meminta untuk Tuhan menyembuhkan Anda. Karena sesungguhnya kesembuhan itu Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya, Anda setiap pagi, ya, lewat pandemi ini di gereja lokal kami lahir kegerakan doa pagi. Ya, ada Victory Mentoring Community, ada Victory Morning Prayer. Dan dimulai baru tahun ini Februari. Ya, awalnya memang beberapa orang, hari ini sudah 300 orang lebih every day Bapak Ibu. Every day via Zoom. Ya, ada sampai di Eropa, di 26 kota, ada komunitas. Ya, dan kami setiap pagi itu merenungkan salib. Setiap pagi saya jam 4 pagi sama jam 5, 2 grup ini. Every day saya membaca ini. Tuhan sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita hidup untuk kebenaran. Dan oleh bilur-bilurnya, kamu sedang disembuhkan. Kamu akan sembuh. Bukan, kamu sudah sembuh. Anda harus ingat baik-baik. Dalam kitab Titus dikatakan, kasih karunia Allah yang menyelamatkan, kasih karunia Allah yang menyembuhkan. Anda percaya Anda dan saya diselamatkan karena kasih karunia?
Anda dan saya disembuhkan karena kasih karunia, bukan karena perbuatan kita, tapi karena perbuatan Tuhan untuk kita. Perempuan 12 tahun ini sembuh berdasarkan apa? Kasih karunia. Dan kasih karunia Allah kita terima lewat iman. Sebab karena kasih karunia oleh iman, kamu diselamatkan, kamu disembuhkan. Itu bukan hasil usahamu. Dan by the way, iman timbul dari pendengaran. Anda mendengar tinggal keputusan, Anda percaya atau tidak. Jadi jangan lagi berhenti Tuhan, jangan lagi berdoa begini, Tuhan selamatkan suamiku. Tuhan katakan, aku sudah selamatkan bukan hanya suamimu. Seisi dunia ini masalahnya suamimu percaya atau tidak. Gimana dia mau percaya kalau dia tidak mendengarkan berita baik itu, kabar baik itu. Jadi tugas kita adalah memberitakan kabar baik. Amin. Anda mengerti cara Tuhan bekerja? Karena itu, perhatikan apa yang Anda dengar. Wanita ini di tengah kesulitannya, dia mendengar berita-berita tentang Sambo. Berita-berita tentang Yesus. Amin. Ya kalau dia hidup hari ini kan pasti gak sembuh, dia mati dia. Sekarang ya. Next. Baca keras-keras ya. Saya ingin Anda sadar pagi ini. 2, 3. Jika sumber masalah dalam hidup kita dimulai dari apa yang kita dengar, demikian pula dengan solusinya. Ya. Mazmur 81:11-12. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Itulah yang paling mengerikan Bapak Ibu. Ketika Tuhan berbicara kita nggak dengar. Oke kata Tuhan. Tuhan biarkan kita. Apa yang terjadi? Matius 13 ayat 14-15. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi. Kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Karena itu saudara perhatikan ya, pendengaran kita adalah sumber masalah dan solusinya. Tangkap itu, Bapak Ibu tangkap? Ya. Nah, saya mau kita fokus hari ini. Jadi apa sumber masalah kita? Pendengaran kita. Apa solusi dari masalah kita? Pendengaran kita. Karena itu perhatikan apa yang Tuhan dengar. Kita baca Amsal 4 ayat 20-22. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, lalu arahkanlah telingamu kepada ucapanku, lalu janganlah semua perkataanku itu menjauh dari matamu, simpanlah semua perkataanku itu di lubuk hatimu. Mengapa? Karena semua perkataanku itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Amin. Saya mau katakan pagi hari ini. Katakan setelah saya, sumber kehidupan dan kesembuhan bagi seluruh tubuh saya. Coba jawab, apa sumbernya? Perkataan Tuhan. Tapi kan selama ini kita nggak sadari. Ingat baik-baik, langit dan bumi diciptakan oleh perkataan Tuhan. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Jadikan perkataan Tuhan sumber hidupmu, bukan dunia ini. Karena dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Tapi masalahnya kita lebih memperhatikan apa yang dunia katakan dibanding apa yang Tuhan katakan. Angkat tangan semuanya. Ayo dong taat. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Ya. Dan mereka mengikut aku. Anda domba Tuhan atau dombanya Satan? Ayo angkat tangan semuanya. Bilang ini, sadar.
Sadar. Karena itu yang Anda harus sadari apa? Next slide, perhatikanlah perkataanku. Yesus berkata seperti ini ya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Anda harus sadar bahwa manusia itu dirancang Tuhan untuk hidup dari apa yang Tuhan katakan, lebih dari apa yang dia makan. Saya lebih mempercayai perkataan Tuhan daripada obat manapun yang ada di dunia ini. Karena firman Tuhan berkata, perhatikanlah perkataanku. Sebab perkataan itu akan menjadi apa? Kehidupan dan kesembuhan bagi seluruh hidupmu, bagi mereka yang mendapatkannya. Hari ini Anda boleh mendengar firman Tuhan, kebenaran yang sama dari orang yang sama, di tempat dan jam yang sama. Tapi dapatnya masing-masing beda. Setuju tidak? Karena itu tergantung bagaimana cara Anda. Karena itu firman Tuhan berkata, perhatikanlah perkataanku. Karena ada orang dengar firman Tuhan, apalagi zaman online di rumah, udah sibuk sana sini, Anda gak fokus kan. Berbahagialah, Anda lebih baik Anda datang, lalu Anda fokus. Lebih fokus dengar gitu. Jangan abaikan. Nah, kita perhatikan baik-baik. Perhatikanlah perkataanku. Ada dua hal. Yang pertama, perhatikan apa yang kita dengar. Dan yang kedua, perhatikan bagaimana kita mendengar. Dalam Markus 4 ayat 23-25, ini perkataan Yesus. Baca bersama-sama. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambahkan lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Mengapa? Karena siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, kepadanya akan diberi. Tetapi barang siapa tidak mempunyai telinga untuk mendengar, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Mengapa banyak umat Tuhan tidak mengalami kemenangan, tidak mengalami kehidupan, semangat, kekuatan, bahkan kesembuhan yang dari Tuhan? Simple. Karena mereka tidak memperhatikan apa yang Tuhan katakan. Mereka lebih memperhatikan apa yang dokter katakan. Mereka lebih memperhatikan apa yang para ahli katakan. Saya mau beritahu saudara, mana yang lebih berkuasa, perkataan dokter, para ahli, atau perkataan Tuhan? Saya ambil contoh konkret ya. Waktu anak kami masih kecil, masih baby. Tiba-tiba, mohon maaf ya, dia buang airnya itu cair gitu. Ada masalah lah waktu itu, masalah di pencernaan. Itu asumsi kami. Lalu kami bawa kepada dokter di klinik. Karena kami panik kan. Kami bawalah ke klinik terdekat. Lalu dokter klinik berkata, waduh Bapak Ibu harus dikasih obat ini. Masih bayi kok obatnya banyak betul. Tapi puji Tuhan kita minta second opinion. Dari Profesor Dr. Muslihan. Profesornya dokternya dokter anak-anak lah. Se-Indonesia dia pakarnya. Udah tua sekali ya. Usianya mungkin hampir 78 lah, hampir 80 tahun. Gigi tinggal 2 tapi tidak nemplok di jendela, oke? Kalau itu burung kakak tua Bapak Ibu. Lalu dia berkata, dia lihat, oh ini gak apa-apa. Anda lebih percaya mana? Dokter klinik atau profesor? Nah sekarang, Tuhan yang ngomong, Anda lebih percaya mana? Tuhan berkata, kamu udah sembuh. Dokter berkata, nah Anda percaya mana? Itu masalahnya. Itu masalahnya. Nanti kita belajar Bapak Ibu. Dokter tidak salah, karena apa? Dia hanya menilai apa yang dia lihat. Tapi yang sebenarnya, siapa kita sebenarnya? Apa yang kita lihat atau Tuhan lihat? Nanti kita belajar Bapak Ibu. Itu artinya hidup oleh iman.
Ya, Anda harus belajar hidup dari apa yang Tuhan katakan, lebih dari apa yang diri kita atau manusia katakan. Nanti kita belajar Bapak Ibu ya. Karena itu perhatikan perkataanku. Kalau wanita pendarahan ini memperhatikan apa yang dokter katakan, dia cepat mati Bapak Ibu. Udah kamu gak ada harapan. Tapi dia mendengar apa yang Tuhan lakukan. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Karena itu perhatikan, camkanlah kata Tuhan, apa yang kamu dengar. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar apa yang aku katakan, maka Tuhan akan berikan kehidupan itu, bahkan kesembuhan itu. Nah, saudara, kunci pembaharuan dan pemulihan hidup Anda adalah ubah apa yang Anda dengar. Camkan itu baik-baik. Apa yang Anda dengar? Karena apa yang Anda dengar adalah bahan dasar hidup Anda. Katakan, apa yang saya dengar bahan dasar hidup saya. Ya. Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar. Nah, kata dasar itu punya artian bahan dasar, raw material. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Misalnya, saya mengharapkan sebuah kue tart. Apa bahan dasarnya ibu-ibu kue tart? Tepung, gula, telur, susu, mentega. Lalu saya mengharapkan sebuah bangunan. Bahan dasar bangunan apa? Semen, batu kali, pasir, ya, banyak ya, besi. Ya. Saya mengharapkan kue, tapi bahan dasarnya semen, batu kali, besi. Yang saya dapatkan apa? Kue bangunan. Jadi Anda harus mengerti seperti ini ya. Firman Tuhan itu bahan dasar hidup kita. Setuju? Coba mengerti dulu. Katakan firman Tuhan, perkataan Tuhan adalah bahan dasar hidup saya. Sekarang apa yang Anda harapkan dari Tuhan? Kesembuhan? Renungkan apa yang Tuhan katakan tentang kesembuhan. Anda mengharapkan apa? Kesehatan, berkat, pemulihan hubungan. Cari apa yang Tuhan katakan. Amin. Renungkan itu siang dan malam. Karena dari apa yang kita pikirkan, itu akan mengubah apa yang pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan. Itu urutannya. Katakan yuk, pikiran, perasaan, perkataan, baru perbuatan. Yang harus diubah pertama kali adalah pikiran kita. Sekarang, Anda lihat tidak perkataan saya? Perkataan saya tidak terlihat. Perkataan saya itu pikiran saya. Anda tidak lihat pikiran saya. Bedakan antara pikiran dengan otak. Pikiran kita bukan otak kita. Kalau saya memikirkan sebuah mobil, sebutlah mobil listrik, Tesla gitu. Apakah mobil Tesla itu ada di otak saya atau di pikiran saya? Di pikiran saya. Kalau otak saya dibelah, dilihat nggak ada mobil di dalam otak saya. Mobil itu ada di dalam pikiran saya. Dan Anda harus mengerti ini, apapun yang kita pikirkan itu mempengaruhi otak kita. Katakan apa yang saya pikirkan mempengaruhi otak saya. Kalau Anda memikirkan hal-hal yang menakutkan, yang menyakitkan, bagaimana reaksi otak Anda? Otak Anda akan mengeluarkan perintah untuk tubuh ini mengeluarkan hormon-hormon yang membuat tubuh Anda nggak sehat gitu loh. Daya tahan tubuh Anda akan turun. Itu sudah penelitian yang diterima. Bahwa apa yang kita pikirkan, pikiran itu bukan material, otak kita material. Pikiran tidak terlihat, otak terlihat. Tapi apa yang tidak terlihat mempengaruhi apa yang terlihat. Ini sudah hukumnya. Begitu Anda memikirkan apa yang Tuhan katakan, kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, itulah kerajaan Allah. Amin. Tuhan menghendaki Anda sembuh. Haleluya. Tuhan menghendaki Anda pulih. Dimulai dari mana? Anda mulai memikirkan apa yang Tuhan katakan. Kita baca dalam Filipi 4 ayat ke-8. Ini bagian kita, saudara. Baca keras-keras yuk, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, dengarkan dan pikirkanlah semuanya itu. Karena bahan dasar pikiran kita adalah apa yang kita dengar.
Beri kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Siapa di sini sungguh-sungguh ingin hidupnya diubahkan oleh Tuhan? Dimulai dari apa? Ubah apa yang Anda dengar. Dan itu bukan bicara seminggu sekali, itu bicara setiap hari. Kegerakan doa pagi di tempat kami itu bertumbuh dari 20 orang ke 300 orang lebih. Pagi itu kurang lebih 80, jam 5 itu 220. Itu device, satu device bisa 2 orang, bisa 3 orang. Lalu ada kelompok kecilnya di situ. Kenapa? Karena kami pakai prinsip ini Bapak Ibu. Ada setiap hari itu kesaksian. Dari yang lupus, dari yang ayan, mereka mengalami kesembuhan. Wow. Anda tahu kenapa? Karena sumber kesembuhan kita bukan obat. Sumber kesembuhan tubuh kita adalah apa yang Tuhan katakan. Perwira itu berkata pada Yesus, katakan sepatah kata saja, maka bujangku itu akan sembuh. Hari ini ubah mindsetmu, saudara. Katakan, perkataan Tuhan menyembuhkanku. Perkataan Tuhan menghidupkanku. Sumber hidupku adalah apa yang Tuhan katakan. Jadikan firman Tuhan itu sumber hidupmu. Amin. Baru hidupmu mengalami perubahan, transformasi. Nah, yang kedua ya. Jadi yang pertama perhatikan apa yang Anda dengar. Yang kedua perhatikan bagaimana cara Anda mendengar. Kalau apa yang Anda dengar itu sudah baik, tapi cara Anda mendengar salah, nah tidak berpengaruh juga Bapak Ibu. Ini bagian kita, saudara. Karena iman timbul dari pendengaran. Tuhan sudah selesai kerjakan bagiannya. Dia sudah menyelamatkan kita, dia sudah menyembuhkan kita, tinggal bagian kita percaya. Katakan iman. Iman itu bukan respon Tuhan kepada apa yang kita kerjakan, tapi iman itu adalah respon kita kepada apa yang Tuhan telah kerjakan. Seringkali kita punya cara berpikir salah. Kamu kurang doa sih. Kamu kurang puasa. Itu bukan iman Bapak Ibu. Iman bukanlah respon Tuhan kepada apa yang kita kerjakan. Iman adalah respon kita kepada apa yang Tuhan telah selesai kerjakan bagi kita di kayu salib. Dan responnya adalah kita harus percaya. Siapa yang percaya diselamatkan. Itu respon. Dan iman timbul dari pendengaran. Yang harus diubah yang pertama adalah apa yang kita dengar. Yang kedua adalah bagaimana kita mendengarnya. Kalau dengar firman sungguh-sungguh, kalau dengar gosip, lewatin aja. Tapi kita terbalik kan. Seorang jemaat datang pada saya udah lama sekali ngomong begini, aduh pastor, sampai mati, sampai kapan? Saya tidak akan lupa apa yang dia pernah katakan tentang saya dan keluarga. Sakit. Perkataan orang yang menyakitkan dia ingat, perkataan Tuhan enggak tahu di mana Bapak Ibu. Pastikan hatimu itu lebih subur mendengar apa yang Tuhan katakan dibanding apa yang dunia katakan. Amin. Lukas 8 ayat 18. Karena itu, ini Tuhan katakan, perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap padanya. Perhatikan cara Anda mendengar firman Tuhan. Amsal 13 ayat 13. 2-3. Siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Next ya, hati-hati dengan sikap ini. Meremehkan firman. Perhatikan cara Anda mendengar firman Tuhan. Jangan meremehkan firman. Kalau Anda meremehkan firman itu sama dengan sombong. Orang yang sombong bukanlah orang yang merasa dirinya hebat. Bukan, orang yang sombong adalah orang yang meremehkan perkataan Tuhan. Kita baca Habakuk 2 ayat keempat. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Orang yang sombong itu hatinya tidak lurus. Ya. Tetapi orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Next, ya saya definisikan begini. Orang yang sombong adalah orang yang meremehkan perkataan Tuhan karena ia lebih percaya pada keadaan yang ia lihat. Sekali lagi, orang yang sombong adalah orang yang apa? Meremehkan perkataan Tuhan dan dia lebih percaya apa yang keadaannya
yang dia lihat. Contoh misalnya, next ya. Orang yang rendah hati adalah orang yang apa? Meremehkan keadaan yang ia lihat karena ia lebih percaya pada apa yang Tuhan katakan. Dengar baik-baik. Seringkali apa yang Tuhan katakan dengan keadaan kita itu bertentangan. Ketika keadaan kita bertentangan dengan apa yang Tuhan katakan, siapa yang Anda harus percayai? Percayai perkataan Tuhan, bukan keadaan yang Anda lihat. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya apa? Mari kita ke seberang, setuju? Tuhan berfirman, ini Tuhan yang sama yang menciptakan langit dan bumi, yang berkata jadilah terang, maka terang itu pun jadi. Karena pada waktu itu kan, jadi dengar baik-baik, harusnya keadaan kita mengikuti perkataan Tuhan atau perkataan Tuhan mengikuti keadaan kita. Yang benar yang mana? Keadaan kita mengikuti perkataan Tuhan. Ketika keadaan tidak mengikuti apa yang Tuhan katakan bertentangan, abaikan keadaanmu, pegang perkataan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Itu yang benar. Hidupmu selamat. Tapi kita lihat murid-muridnya ya. Ya Tuhan Yesus itu tidur kan. Anda perhatikan baik-baik gambar ini. Tuhan Yesus tidur di tengah badai. Markus 4 ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang pura-pura tidur. Betul? Nur? Beneran tidur atau pura-pura? Waduh saudara, artinya apa? Padahal itu di tengah badai loh. Artinya apa? Tuhan Yesus nggak anggap itu badai. Katakan yuk, EGP. Apa itu EGP? Emang gua pikirin, ini badai loh. Yesus tidur. Kenapa Yesus tidur? Karena itu tidak mempengaruhi, karena dia sudah berfirman, mari kita ke seberang. Dasar iblis penguasa dunia ini. Dia ingin menentang betul apa yang Tuhan katakan. Mana yang lebih berkuasa? Perkataan Tuhan atau keadaan kita? Makanya Yesus tidur. Katakan EGP. Emang gua pikirin, Tuhan udah ngomong, tenang aja. Sekarang gini loh, Nur, kamu bisa nyetir nggak? Motor bisa, oke. Satu kali kamu boncengin Pak Jokowi. Pak Jokowi kan namanya pakai helm kan? Wah, kamu tahu nih dia yang di belakang kamu siapa? Presiden Republik Indonesia. Kamu di stopin sama polisi tengah jalan. Takut nggak? Enggak, kenapa? Nah itu dia. Itu yang normal. Kenapa? Karena yang beserta dengan aku lebih besar daripada polisi itu. Lebih besar Yesus atau badai dalam hidup kita? Tapi kan wajar dong takut, justru nggak wajar. Kalau nggak ada Yesus dalam hidupmu, wajar engkau takut. Tapi kalau ada Yesus dalam hidupmu kau takut, engkau menghina, engkau merendahkan Tuhan. Itulah definisi orang yang sombong. Kita lihat ya cerita ini, bisa paham maksud saya? Ya, saya nggak terima tuh perkataan it's okay to be not okay. Ya kalau nggak ada Tuhan, it's okay to be not okay. Tapi kalau ada Tuhan dalam hidupmu, it's not okay to be not okay. Amin. Ya kita lihat ya. Saya bukan meremehkan keadaan. Saya meremehkan keadaan yang bertentangan dengan perkataan Tuhan. Itu yang saya remehkan. Setuju? Ya, nah lihat ya. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya apa? Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Renungkan baik-baik ini. Apakah benar Tuhan tidak peduli kalau kita binasa? Tuhan sangat peduli. Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Itu sebabnya dia mati di kayu salib. Supaya Anda dan saya hidup. Selamat. Tapi muridnya berkata, Tuhan engkau tidak peduli. Artinya apa? Murid-muridnya lebih membesarkan masalahnya dibanding Tuhan. Sekarang kalau Anda, teman saya, seorang pengusaha, dia punya supir. Kalau ada masalah di jalan, apapun itu, yang keluar bos teman saya ini bosnya atau supirnya? Ya supirnya dong.
Ya kalau Anda bilang bosnya berarti Anda nggak pernah punya supir. Ya kalau ada apa-apa supirnya yang beresin dong, betul enggak? Harusnya yang menengking badai bukan Yesus, siapa? Badai, diam kamu. Ada Tuhan lagi tidur, betul enggak? Jangan berisik. Tapi ini murid-muridnya baru bangunin. Artinya kan kurang ajar, betul enggak? Angkat tangannya. Ayo tolong angkat tangannya. Bilang apa? Bukan tobat. Kita lihat Roma 4 ayat 20-21 ya. Baca sama-sama yuk ayat ini yuk. 2, 3. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan Abraham memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Abraham dapat perkataan Tuhan apa? Janji Tuhan apa? Kamu akan jadi bapak banyak bangsa. Keturunanmu akan seperti bintang di langit, pasir di tepi pantai. Tapi kenyataannya dia sudah tua. Usianya hampir 100 tahun dan rahim Sarah sudah tertutup. Kalau dia pergi ke lab, dia konsultasi sama dokter, pendapat dokter apa? Mimpi kali ya, mimpi kali ya. Bapak banyak, namamu siapa? Abraham. Bapak banyak bangsa. Maksud lo? Udahlah, please. Ini hasil lab ngomong apa? Kamu tuh sudah tua, 100 tahun. Keadaannya berkata apa? Nggak mungkin kamu punya anak, tapi firman Tuhan berkata apa? Kamu punya anak. Abraham percaya yang mana? Dia tidak meremehkan firman Tuhan. I don't care. Katakan I don't care. Apapun yang keadaanmu katakan, kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan, pegang firman Tuhan. Agungkan. Abraham memuliakan Allah. Karena apa? Karena dia percaya Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah ia janjikan apapun keadaannya. Amin. Next. Jadi, orang yang rendah hati menempatkan apa yang Tuhan katakan jauh di atas situasi dan keadaan yang ia lihat. Amin. Next. Mana yang kita pilih untuk kita percayai? Keadaan yang kita lihat atau apa yang Tuhan katakan? Itu masalahnya. Ya. 2 Korintus 5:7 berkata apa? Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya akan apa yang Tuhan katakan, bukan karena melihat. Anda tidak bisa hidup dari apa yang Tuhan katakan jika apa yang Tuhan katakan tidak hidup dalam diri Anda. Kenapa? Anda tidak percaya? Karena perkataan Tuhan tidak hidup dalam diri Anda. Kita lihat Mazmur 50 ayat 16-17. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman apa? Apa urusanmu? Menyelidiki ketetapan-ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu. Padahal engkaulah yang membenci teguran dan yang mengesampingkan firmanku. Katakan yuk, saya hidup dari apa yang Tuhan katakan. Dengan mulut Anda, saya hidup dari apa yang Tuhan katakan. Apa yang Tuhan katakan hidup di dalam diri saya. Amin. Ketika firman Tuhan itu hidup dalam diri Anda, maka firman itu akan menjadi kehidupan dan menyembuhkan seluruh tubuhmu. Next. Kapan firman Allah hidup dalam kita? Ya, seperti ada debu atau apa ya. Dari tadi gitu naik ke panggung kayak ada debu halus gitu. Bukan roh jahat, bukan. Jangan ditengking. Ya, kapan firman Allah hidup dalam kita? Ketika kita menghargai apa yang Tuhan katakan lebih dari keadaan yang kita lihat. Camkan itu baik-baik. Katakan yuk, saya menghargai apa yang Tuhan katakan lebih dari apa yang saya lihat. Saya kasih gambaran. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa itu telanjang atau tidak telanjang? Telanjang.
Tapi apakah mereka tahu mereka telanjang sebelum mereka jatuh dalam dosa? Mereka tidak tahu mereka telanjang. Mengapa mereka tidak tahu? Bukan. Ayo renungkan baik-baik. Mengapa mereka tidak tahu kalau mereka itu telanjang? Mereka tidak pernah melihat diri mereka telanjang karena Tuhan tidak pernah mengatakannya kalau mereka itu telanjang. Dan ketika manusia makan buah yang Tuhan larang, Tuhan bertanya, siapa yang mengatakan kepadamu bahwa kamu telanjang? Coba jawab pertanyaan Tuhan ini. Tuhan tanya sama mereka. Siapa yang mengatakan bahwa kamu itu telanjang? Siapa yang mengatakan? Apakah Tuhan pada katakan mereka telanjang? Jadi siapa yang mengatakan memberitahu bahwa kamu itu telanjang? Kamu dapat informasi dari mana? Apakah ular pernah mengatakan mereka telanjang? Jadi kamu tahu telanjang dari mana? Dari pikirannya sendiri, dari apa yang dia lihat. Itulah sumber masalahnya. Ketika manusia itu dalam dosa, manusia terputus dari Allah. Manusia tidak lagi hidup dari apa yang Tuhan katakan, tetapi manusia hidup dari apa yang dia lihat. Sekarang saya mau tanya, apakah Nur pernah lihat wajah kamu yang asli? Itu jawaban umumnya. Tapi sesungguhnya yang kita lihat di kaca itu bukan wajah asli kita. Itu hanyalah pantulan. Sekarang misalnya seperti Tarzan. Anda tahu kisah Tarzan? Kalau dia lihat dirinya itu manusia atau monyet? Monyet. Di rumah kami ada seekor anjing namanya Koko. Kalau saya kasih gambarnya, ini anjing bukan anjing herder atau anjing apa tuh yang menggigit itu loh, ya, bukan anjing pemburu lah, anjing rumah, anjing lucu, ya lucu, ya agak sedikit nakal gitu, pokoknya lucu lah, suka main gitu, goda-godain. Di mata kami, ya di rumah kami, ya buat kami itu lucu. Tapi ketika datang tantenya Sandy, dia lihat anjing yang sama, tapi dengan gambar yang berbeda di pikirannya. Buat dia itu horor. Dia benar-benar takut. Ada sini takut anjing? Dia benar-benar takut. Bukan pura-pura takut. Dia benar-benar takut. Masalahnya di mana? Anjing yang dilihat sama atau beda? Sama. Tapi yang satu takut, yang satu lucu. Bedanya di mana? Anda bisa melihat hal yang sama dengan pikiran yang berbeda. Bisa mengerti maksud saya? Yang paling sulit diubah bukan anjing saya. Tapi apa? Gambar yang ada dalam pikiran tantenya Sandy. Sampai hari ini pun saya nggak bisa ngubah. Tetap takut. Tan, ini anjing nggak ngapa. Dia cuma ngajak main. Jangan. Itulah yang terjadi. Kita bisa lihat masalah yang sama, badai yang sama, tapi apa yang Tuhan lihat dengan apa yang kita lihat, itu masalahnya. Beda. Anda boleh bercermin ya. Contoh, kenapa Tuhan ganti nama orang? Simon jadi Petrus, Yakub jadi Israel. Mungkin dia bisa bercermin, dia lihat, saya ini Simon, saya ini bulu yang terkulai. Tapi Tuhan lihat enggak, kamu itu Petrus. Padahal yang dilihat sama, tapi gambarnya berbeda. Yang harus diperbaharui bukan masalah kita, tetapi apa? Cara pandang kita. Dan itu hanya bisa terjadi ketika Anda memilih untuk lebih mempercayai apa yang Tuhan katakan tentang keadaanmu dibanding apa yang engkau katakan sendiri tentang keadaanmu. Aduh pastor, saya mah orangnya. Itu kan kata Anda, kata Tuhan. Halo? Setuju? Katakan, saya diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Saya yang sebenarnya bukanlah apa yang saya pikirkan. Saya yang sebenarnya adalah apa yang Tuhan pikirkan. Sebelum Nur ada, dia ada di mana? Di kandungan ibunya, amin. Sebelum Nur ada dalam kandungan ibunya, Nur ada di mana? Di hati dan pikirannya Tuhan. Mata Tuhan melihat Nur selagi masih bakal anak. Sudah jadi anak atau belum? Masih bakal anak.
Artinya apa? Nur sudah ada dalam pikirannya Tuhan dan dalam kitabnya semuanya tertulis. Jadi masalahnya begini, apakah Anda pernah memikirkan apa yang Tuhan pikirkan tentang Anda? Atau Anda lebih memikirkan apa yang orang pikirkan tentang Anda? Atau Anda lebih memikirkan apa yang dokter pikirkan tentang penyakit Anda? Anda pernah memikirkan apa yang Tuhan pikirkan tentang penyakit Anda? Saya memilih untuk lebih memikirkan apa yang Tuhan pikirkan tentang keadaan saya dibanding apa yang orang pikirkan tentang keadaan saya. I don't care. Saya lebih peduli dengan apa yang Tuhan pikirkan. Itu yang saya lakukan siang dan malam. Ketika otakmu memikirkan apa yang Tuhan pikirkan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menguasai hati dan pikiranmu. Dan apa yang kita pikirkan itu bersumber dari apa yang kita dengar. Karena itu, next ya. Kunci pembaharuan dan pemulihan hidup Anda adalah apa? Telinga Anda. Perhatikan. Anda boleh punya telinga, tapi belum tentu Anda memperhatikan. Perhatikan next apa yang Anda dengar, lalu perhatikan bagaimana cara Anda mendengar. Karena pendengaran kita adalah sumber masalah dan juga solusinya. Saya berharap Anda setiap hari disiplin mendengarkan. Saya sebagai gembala, ya, kami bangun sistem every day. Katakan every day. Pembaharuan dalam hidup kita itu tidak bisa seminggu sekali, tapi harus setiap hari. Katakan perubahan, pembaharuan. Ya, saya pakai jam tangan di tangan kiri. Kalau saya pindah ke tangan kanan, enak nggak? Gimana rasanya? Aneh ya. Tapi dari tidak enak menjadi enak mesti gimana? Setiap hari. Itu kuncinya. Kalau cuma seminggu sekali, balik lagi. Yang diubah dalam hidup kita itu bukan tampang kita. Bukan tubuh kita, tapi apa? Cara berpikir kita. Dan Anda harus sadar bahwa cara berpikir kita itu terbentuk sebuah pola. Sebuah jalur. Namanya neuroplastisitas. Nanti Anda belajar. Ada jalur. Pikiran kita tuh rupanya kayak jalur. Di otak kita tuh ada syarafnya, jalur. Begitu Anda kecewa, pahit. Kecewa, pahit. Kecewa, marah. Kecewa, benci. Itu udah jalurnya. Sekarang dirubah. Kecewa, mengampuni. Kecewa, mengampuni. Itu perlu latihan. Setiap hari. Ada masalah bersyukur, bukan menggerutu. Ada masalah percaya, bukan marah-marah. Itu perlu dilatih. Dan itulah yang kami bangun. Saya ingin Bapak Ibu coba disiplin merenungkan perkataan Tuhan siang dan malam. Saya disiplin Bapak Ibu, every day, 5-10 menit. Gak perlu sepanjang hari, 5-10 menit. Setiap hari renungkan apa yang Tuhan sudah kerjakan. Maka saya percaya, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya bukan seminggu sekali, siang dan malam. Maka apa saja yang diperbuatnya berhasil. Anda akan melihat kemurahan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Ada lagu lama, firman-Mu berkata kau besertaku. Amin. Sudah diberkati? Camkan kebenaran ini. Yang saya ajar adalah prinsip Bapak Ibu. Tapi pilihan di tangan Anda untuk Anda melakukan dan disiplin. Bapa, hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran hamba-Mu sampaikan sungguh-sungguh menjadi kebenaran yang memerdekakan hidup kami. Dengan sayap-Mu